Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu tanggal 8 April ya teman-teman. Jadi happy weekend teman-teman. Ini video saya baru upload lagi ya teman-teman, setelah kemarin kurang lebih 1,5 bulan ya saya nggak upload. Ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya juga kenapa udah jarang upload ya. Ini karena kemarin saya lagi vakum aja sih sebetulnya, jadi nggak upload. Tapi kalau trading, saya setiap hari saya masih trading sih teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi beberapa tips ya. Ada 5 tips yang saya ingin sharing ke teman-teman untuk kita itu bisa profit konsisten di market setiap hari ya teman-teman. Jadi poin yang pertama menurut saya yang paling penting, yang salah satu yang penting ya teman-teman ya, yaitu adalah strategi yang digunakan. Jadi begitu teman-teman masuk ke market, usahain teman-teman itu udah tahu mau ngapain gitu teman-teman. Jadi begitu ngelihat pergerakan harga segala macam, teman-teman udah nggak udah tahu lah mau ngapain gitu kan. Nah itu berkaitan sama strategi yang digunakan oleh teman-teman. Strategi itu banyak macamnya ya teman-teman, tapi kali ini yang akan saya bahas adalah strategi scalping ya, bukan investing atau swing trading. Dari scalping aja sebenarnya scalping tuh udah ada banyak metodenya ya teman-teman. Ada yang metodenya running trade, ada juga yang metodenya itu dari baca chart 1 menit 2 menitnya, ngeliat support resisten berdasarkan dari misalnya MA20 atau MA5 gitu, tergantung dari si tradernya ya mau menggunakan yang mana. Ada juga yang menggunakan misalnya tape trading gitu, atau strategi yang saya gunakan itu adalah dari Pak Fir, ilmunya Pak Fir yaitu open sama dengan low. Sebenarnya banyak ya macam-macam scalping tuh yang saya temuin di di medsos, di beberapa teman yang saya sharing. Ada yang cuma ngeliat dari VWAP itu kan. Nah itu ada juga yang seperti itu, ada dead cat bounce segala macam. Nah itu tergantung dari ininya. Cuman yang saya ingin tekankan di sini yaitu strateginya ya. Strateginya itu seperti apa nih? Apakah strategi teman-teman yang sudah digunakan itu sudah teman-teman riset kembali, sudah menghasilkan benar-benar cuan secara konsisten, atau bisa diuji di market yang sedang bearish gitu, yang bearish benar-benar, misalnya kayak kemarin tanggal 14 Maret ya kalau nggak salah, yang IHSG runtuh roboh sampai minus 2% ya. Nah itu teman-teman harus benar-benar memperhatikan sampai sedetail itu, karena strategi yang kita gunakan ini adalah berkaitan nanti dengan keputusan yang akan kita ambil, buy atau wait and see gitu, atau skip gitu ya. Nah kenapa ini menurut saya salah satu poin yang penting? Karena ketika kita scalping, kita tuh benar-benar harus sudah yakin gitu ketika kita mengambil posisi ini kita cuan gitu kan. Nah itu harus sudah yakin. Nah keyakinan ini gimana cara kita mendapatkan keyakinan ini? Keyakinan ini didapat kalau saya pribadi nih ya, pengalaman saya pribadi, karena strategi yang saya gunakan itu sudah saya riset kembali, sudah saya uji coba berkali-kali, ratusan kali. Saya gagal, saya berhasil, saya udah tahu kemungkinan yang win rate-nya saya berapa persen sudah tahu. Jadi saya udah insya Allah udah yakin dengan strategi yang saya gunakan. Tapi kalau teman-teman strateginya masih kadang-kadang cuan tanda kutip gitu ya, teman-teman harus benar-benar harus mengkoreksi atau mengintrospeksi kembali strategi yang teman-teman gunakan. Jadi terus pertajam riset kita terhadap strategi yang kita akan gunakan. Nah itu dari poin yang pertama ya, strategi yang digunakan. Yang kedua, tools. Nah ini juga sebenarnya tools ini udah sering saya bahas di video-video saya yang lama ya, tapi saya nggak bosan untuk mengingatkan kembali karena memang tools ini penting ya teman-teman. Kenapa saya bilang penting yang nomor 2? Karena tools ini tuh bagaikan alat
perang kita lah teman-teman. Kita tuh nggak mungkin bisa menang di market kalau nggak punya tools yang maksimal gitu. Kenapa saya bilang maksimal bukan banyak? Karena kebanyakan tools kalau menurut saya juga bikin pusing juga ya teman-teman ya. Tergantung dari stylenya teman-teman masing-masing. Tapi tools itu menurut saya penting, yang penting ada aplikasi tambahan lah atau perlengkapan tambahan gitu ya. Misalnya teman-teman menggunakan satu laptop dengan satu HP untuk alat screenernya gitu. Nah itu bagus juga. Jangan sampai kita itu menggunakan satu screener, satu di di laptop yang sama dengan transaksi kita di di laptop tersebut. Jadi semuanya di satu. Nah itu menurut saya telat. Kenapa? Karena scalping itu teman-teman itu benar-benar membutuhkan momentum ya, benar-benar melihat momentum naik apa turun gitu, dan pengambilan keputusannya pun telat telat 10 detik aja itu beda ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa video video live trading saya ya. Itu memang benar-benar begitu saya beli harga sahamnya naik gitu kan. Begitu coba saya telat 5 detik aja, harga sahamnya udah naik 3 detik, begitu saya masuk malah kena guyur pasti kan. Nah itu tuh, jadi teman-teman benar-benar harus cepat gitu melihatnya. Jadi siap-siap OLT. Kalau saya pribadi OLT saya sendiri, screener saya sendiri. Jadi begitu muncul di HP saya yang satu untuk screener, misalnya saham ABCD gitu. Nah saya udah langsung cek ABCD, begitu bid offernya bagus, open sama dengan low ya saya beli, begitu cuan ya saya jual. Nah itu tools yang menurut saya tools itu penting ya teman-teman. Tapi juga jangan terlalu banyak, karena saya pernah sendiri nyoba pribadi gitu ya. Begitu banyak, saya waktu itu pernah pakai satu HP 2 laptop gitu ya. Yang satu buka TradingView, yang satu laptopnya buat ngelihat running trade gitu, dan satu lagi buat buat eksekusi gitu ya. Tapi saya jadi malah pusing gitu, jadi ketinggalan ya. Ya mungkin saya juga nggak kebiasa, tapi rata-rata teman saya yang udah nyoba trading sendiri gitu, toolsnya juga nggak terlalu macam-macam sih sebenarnya. Yang poin nomor 3 ya, yang paling penting juga menurut saya itu trading rules teman-teman. Nah jadi begitu teman-teman udah strateginya udah ketemu nih, strategi yang cocok sama style teman-teman tuh apa, tools yang digunakan juga teman-teman udah tahu gitu. Nah yang ketiga ini trading rules. Nah trading rules ini kenapa penting? Karena di market itu nggak ada yang membatasi teman-teman untuk trading gitu ya, atau nggak ada yang ngelarang teman-teman beli saham ini, nggak ada yang ngelarang teman-teman untuk jual saham ini gitu kan. Maka dari itu teman-teman harus membuat trading rules sendiri. Ini penting banget ya teman-teman. Saya pribadi pun trading rules saya sudah buat beberapa trading rules yang saya gunakan itu, karena beberapa buku referensi yang saya baca, ngobrol sama senior di market, mereka rata-rata udah punya trading rules yang mereka buat sendiri. Kenapa penting? Karena ini membatasi diri kita teman-teman. Jadi begitu teman-teman, misalnya contoh, begitu teman-teman trading, misalnya jam 9 pagi gitu teman-teman trading. Nah teman-teman situ HK cuan kan, misalnya cuan 1% misalnya. Nah cuan 1%, kalau misalnya kita nggak punya trading rules untuk misalnya satu hari itu kita trading 1-2 saham misalnya, oke lah kita trading di satu saham lagi kan, misalnya tiba-tiba teman-teman loss kan, misalnya lossnya 1% juga, berarti teman-teman profitnya masih 0 nih misalnya kan, untung 1% misalnya, terus lossnya misalnya 1% juga, anggaplah seri gitu. Nah seharusnya teman-teman di situ berhenti, tapi teman-teman misalnya trading lagi. Begitu teman-teman trading lagi, loss lagi misalnya. Begitu loss lagi misalnya jadi minus 2% misalnya, hari itu teman-teman loss 3%. Terus teman-teman trading lagi, balas dendam nih misalnya revenge trading gitu kan, makin boncos lagi. Nah disitulah pentingnya rules yang teman-teman buat sendiri, dan ini harus disiplin teman-teman. Kenapa banyak orang-orang trader yang udah profesional gitu ya, yang udah pengalaman, pasti mereka mengutamakan kedisiplinan, karena memang betul di market itu seperti yang Pak Fir bilang ya, itu banyak propaganda psikologis. Karena ya teman-teman ngelihat kok duit miliaran lewat gitu kan. Siapa nggak tergoda gitu, apalagi ngelihat harganya tuh naik turun tiba-tiba naik 2 tik,
tiba-tiba naik 2 tick lagi teman-teman. FOMO begitu masuk diguyur ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya rules, karena nggak ada aturan baku yang membatasi diri kita sendiri untuk beli saham ya, kecuali diri kita sendiri. Makanya kita harus membatasi itu trading rules. Kalau disiplin insya Allah bisa sih teman-teman, konsisten gitu ya. Yang keempat yang menurut saya penting keempat nih adalah psikologis trader. Nah, psikologis trader ini sangat penting ya teman-teman. Bahkan ada yang dibilang senior saya di market itu 20% skill, 80% itu psikologis. Bahkan Pak Fir sendiri bilang tugasnya market maker itu di market adalah merubah logika kita menjadi emosi. Ya memang begitu kan sebenarnya. Memang begitu kan. Coba teman-teman sepengalaman teman-teman aja, bener nggak? Jadi psikologis itu kenapa paling penting, kita tuh harus mengasah psikologis kita di market teman-teman. Jadi dan mengasahnya psikologis kita itu nggak cukup waktu cuman sekali trading, 2 kali trading, sebulan trading. Itu harus benar-benar ibaratnya jam terbang di market makin tinggi tuh psikologis teman-teman makin bagus gitu ya. Karena gimana ya, misalnya gini, kita udah menyiapkan plan nih teman-teman ya, menyiapkan plan hari ini gue trading, misalnya kalau saya pribadi misalnya trading di open sama dengan low aja gitu. Begitu besok pagi market buka, misalnya nih, anggap aja yang open sama dengan low munculnya belakangan gitu kan. Nah terus saya lihat nih ada saham yang kok ini pergerakannya bagus gitu. Terus misalnya dia nggak open sama dengan low, padahal saya sudah membuat aturan sendiri, saya hanya trading misalnya di open sama dengan low gitu. Atau strategi saya yang selalu gunakan yang udah nyaman dengan saya itu open sama dengan low gitu. Tiba-tiba begitu harga yang saham yang open sama dengan low naik turun, tiba-tiba naik dari 2% ke 5%, dari 5% ke 7%. Di situ psikologi saya pasti terganggu teman-teman. Psikologi saya ini, kalau gue beli tadi di sini udah untung 3% nih. Nah begitu naik 7%, ini pasti nanti naik ke 10% nih. Begitu saya masuk di 7%, gak tahu ya 7% cuman kuat naik satu tick saya belum jual, langsung roboh ke misalnya ke 5%, dari 5% ke 3%, nah seterusnya. Dan itu membuat saya loss. Nah itulah pentingnya psikologis teman-teman. Teman-teman di market tuh seperti itu. Jadi kita tuh harus benar-benar kuat ngelihat market tuh ya biasa aja gitu. Maksudnya oh ya udah gitu, naik 20%, 30% ya udah, yang penting teman-teman udah cuan. Kalau saya pribadi scalping setiap hari ya 1% 2% udahan gitu. Udah cukup. Soalnya dulu saya begitu cuan 1%, terus saya ingin masuk lagi ke market awal, misalnya trading saya yang kedua misalnya cuan juga, misalnya jadi cuan 2%, jadi 4%, gampang banget. Saya trading lagi nggak tahu ya loss langsung minus 5%. Saya kejar lagi, loss lagi misal 2%, jadi minus 7%. Nah disitulah psikologis kita tuh bakal diuji ya teman-teman. Jadi psikologisnya tuh benar-benar harus kuat ya teman-teman. Apalagi begitu misalnya di bawah turun dulu, aduh itu benar-benar harus teman-teman latih. Dan nggak mungkin teman-teman tuh, bukan nggak mungkin ya, jarang yang saya temuin tuh sekali trading, sebulan trading tuh langsung hebat psikologisnya tuh jarang. Rata-rata teman saya sepengalaman lah sama saya juga lah. Ada yang over trading, ada yang revenge trading, ada yang yang terlalu pede, over confidence gitu ya, nggak tahu yang malah kekunci ARB. Itu ada juga ya teman-teman. Jadi psikologis teman-teman harus diuji, memang butuh waktu ya teman-teman, dan jam terbang ini teman-teman. Nggak ada shortcutnya ya teman-teman. Nggak ada shortcutnya ya teman-teman. Nah itu poin yang keempat. Dan yang terakhir nih, yang kelima, ini menurut saya yang best of the best lah. Kenapa the best of the best? Karena poin yang kelima ini adalah andalkan Tuhan. Jadi apa yang dibilang Pak Fir tuh benar ya teman-teman. Pokoknya kita tuh harus benar-benar yang mengandalkan Tuhan ya teman. Susah untuk saya jelasin sih teman-teman. Memang kalau saya yakin sekali rezeki itu udah ada yang ngatur teman-teman. Mau rezeki
yang mustahil, yang menurut kita mustahil pun kalau itu rezeki kita ya kita dapat. Tapi yang menurut kita gampang, kalau bukan rezeki ya memang bukan rezeki. Saya punya pengalaman seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu saya trading biasa waktu itu hari apa, hari Selasa apa hari Senin saya lupa. Saya trading biasa, menyiapkan OLT saya jam 8.59 dengan DSI saya gitu kan. Nah jam 9.00 buka muncul sahamnya, saya beli. Itu saya beli HK kan misalnya, saya beli. Nah itu udah naik 3% teman-teman. Di menit awal tuh udah menit awal tuh saya langsung plus 3%. Tapi entah kenapa di saat itu saya kan biasanya misalnya gini nih, saya HK naik 5 tik misalnya, begitu yang 5 tik, harga 5 tik ini pindah ke bid, saya tahan dulu, saya lihat lagi yang harga 6 tik, yang harga di atas 5 tik tadi, harga overnya yang sekarang nih, itu saya lihat lotnya dulu nih. Begitu saya lihat lotnya, dia misalnya dari 5.000 lot ke 3.000 lot ke 2.500 lot ke 1.000 lot. Nah di situ saya biasanya kadang-kadang saya langsung jual karena anggapan saya bakal habis nih. Begitu ke 1.000 lot saya saya jemur ya, istilahnya saya jemur itu tiba-tiba langsung kecekek teman-teman, langsung kecekek dan harga sahamnya rontok sampai ke minus 8%. Maksudnya dari 5 tik ini turun ke langsung 9 tik dan saya loss di situ, loss minus 3% ya teman-teman. Dari untung 3% jadi minus 3% kan itu nyesek ya teman-teman. Apalagi udah bisa cuan gitu kan. Kalau saya banting di bid pun udah cuan gitu. Itu padahal waktu itu saya pede banget sama ini saham. Maksudnya pergerakannya itu saya tahu lah ini yang pergerakan begini tuh kuat nih. Dan bener aja tiba-tiba pas saya jual ya udah saya jemur, tiba-tiba kecekek, di HK-nya di over langsung ditebelin, bidnya langsung diguyur ke bawah. Nah, itu saya pernah. Sama saya juga pernah pengalaman seperti ini. Saya pernah trading kayak biasa juga jam 9.00 open sama dengan low, saya masuk, saya udah cuan 2%, tiba-tiba aplikasi saya error. Itu aplikasi saya error, bener-bener saya tegang ya waktu itu saya masuk saham apa ya, saham Nelly apa gitu ya, kalau salah Nelly deh. Nelly, saya masuk, sahamnya terbang, saya udah cuan 3%, saya mau jual, aplikasi saya errornya di order listnya udah done, transaksi saya udah done, tapi di portofolio saya nggak muncul gitu, tapi udah done gitu. Dan saya bingung kok begini, saya restart lagi HP saya exit OLT saya masuk lagi sampai saya restart HP-nya. Dan saya waktu itu ngubungin Mandiri OLT saya, sekuritas saya hubungin karena mungkin jam market lagi sibuk-sibuknya tuh, opening market, nggak ada yang respon waktu itu, belum ada yang respon. Nah waktu itu saya panik tuh di situ, saya keringet dingin di situ karena waktu itu saya masuknya agak banyak ya teman-teman, agak banyak lah waktu itu, agak banyak. Terus saya saya tungguin, akhirnya 10 menit kemudian akhirnya tuh muncul tuh di order di stok portofolio saya, itu saya cuan 9% teman-teman. Itu lumayan banget ya hari itu ya. Jadi ibaratnya saya biasanya 3% pun saya jual teman-teman, tapi karena OLT saya error, terus begitu ke hold kan, jadi alhamdulillahnya sahamnya masih naik ya teman-teman, dan saya cuma 9% ya lumayan ya alhamdulillah ya. Jadi makanya kenapa saya selalu yang dibilang Pak Fir tuh benar-benar memang betul ya, andalkan Tuhan tuh, karena memang di atas kehendak tuh masih ada kehendak lain. Saya mau berencana segimanapun, kalau rezeki saya segitu ya segitu. Mau di tempat yang gampang, kalau bukan rezeki saya ya nggak mungkin cuan kan. Tapi di tempat yang paling susah, kalau emang itu rezeki kita ya rezeki ya. Jadi itu ya poin kelima yang paling penting menurut saya, andalkan Tuhan. Jadi tadi 5 poin ya strategi yang digunakan. Teman-teman sudah tahu mau ngapain di market dengan strategi apa yang digunakan. Kalau bisa strategi yang digunakan itu yang udah teruji, mau kondisi market bagaimanapun, bearish, bullish, ada sentimen negatif, sentimen positif, sama aja. Nah itu harus teman-teman pakemin strateginya. Terus lalu tools yang digunakan, jangan sampai tools kita itu
berlebihan tapi juga kekurangan gitu ya. Harus benar-benar teman-teman menggunakan tools yang benar-benar teman-teman nyaman gitu dan reliable lah, yang bisa diandalkan juga lah ya. Yang ketiga, strategi yang digunakan, tools yang digunakan, trading rules teman-teman harus punya. Itu setiap profesional trader pasti punya trading rules ya teman-teman ya. Lalu psikologi trader, psikologi juga teman-teman harus benar-benar matang, harus benar-benar udah ngelihat market tuh ya biasa aja ya, untung 1%, untung 2% ya udah gitu, sama aja gitu kan. Yang penting profitnya, yang penting win is win, setiap hari kita menang udah cukup ya, psikologis trader. Yang kelima, andalkan Tuhan, selalu berdoa, selalu berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan. Ya udah itu aja sih. Jadi 5 poin yang menurut saya penting. Semoga poin-poin ini menjadi sharing saya kepada teman-teman, dan semoga bermanfaat video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.